Media pembelajaran PPKN, model pembelajaran seminar Sokrates, kelas 3 semester 2. Setiap tanggal 1 Juni diperingati sebagai hari lahirnya Pancasila, yang merupakan dasar negara bangsa Indonesia. Konon katanya, sekitar tahun 1934 sampai 1938, di dekat pohon sukun yang berdiri menghadap ke laut adalah tempat yang digunakan Bung Karno untuk merenung. Para saksi sejarah menuturkan bahwa yang direnungkan oleh Bung Karno adalah Pancasila. Kemudian di N. Flores, Bung Karno merumuskan ide-ide besar yang diperoleh termasuk ideologi Pancasila. Dalam sebuah buku autobiografi Bung Karno, beliau mengatakan, "Di pulau bunga yang sepi, tidak berkawan, aku telah menghabiskan waktu berjam-jam lamanya, merenungkan di bawah pohon kayu. Ketika itu, datang ilham yang diturunkan oleh Tuhan mengenai 5 dasar falsafah hidup yang sekarang dikenal dengan Pancasila. Aku tidak mengatakan bahwa aku menciptakan Pancasila. Apa yang kukerjakan hanyalah menggali tradisi. Kami jauh sampai ke dasarnya, dan keluarlah aku dengan 5 butir mutiara yang indah." Hal berikutnya adalah mengenai kata Pancasila. Awal mula kata ini terbentuk adalah dari Sidang Badan Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI yang berlangsung dari tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945. Kala itu, Bung Karno memberikan nama dari 5 prinsip dasar negara dengan Panca Dharma. Tapi menurut beliau, ia tidak tepat. Setelah dibantu oleh teman yang merupakan ahli bahasa, muncullah nama Pancasila. Sila berarti asas atau dasar, dan di atas kelima dasar itu kita mendirikan negara Indonesia, papar Bung Karno kala itu. Makna Pancasila sebagai dasar negara adalah sebagai pedoman bagi masyarakat dan seluruh bangsa Indonesia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila juga merupakan sebuah landasan jika ada hambatan atau gangguan yang menyerang bangsa Indonesia agar tetap kokoh berdiri dalam menghadapi berbagai persoalan. Bung Karno menolak untuk disebut sebagai penemu Pancasila. Baginya, nilai-nilai yang ada di Pancasila sudah ada dan hidup di bumi dan merupakan tradisi bangsa Indonesia. Masih ada nih beberapa hal yang menarik untuk dibahas mengenai Pancasila. Teman-teman, simak video pembelajaran ini sampai akhir ya. Nah, yang untuk berikutnya adalah arti dari setiap sila Pancasila. Mari kita Garuda Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Selanjutnya adalah makna-makna dari sila-sila Pancasila. Yang pertama adalah bintang. Bintang emas dengan perisai hitam ini melambangkan sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Bintang emas ini diartikan sebagai cahaya kerohanian bagi setiap manusia. Sedangkan latar belakang berwarna hitam melambangkan warna alam atau warna asli yang menunjukkan bahwa Tuhan sebagai sumber dari segala sesuatu dan sudah ada sebelum segala sesuatu di dunia ini ada. Yang kedua, rantai. Gambar rantai yang disusun atas gelang-gelang kecil ini menandakan
hubungan manusia satu sama lain yang saling membantu. Rantai yang terdapat pada sila kedua ini terdiri atas mata rantai terbentuk segi empat dan lingkaran yang saling terkait membentuk lingkaran. Mata rantai segi empat melambangkan laki-laki dan lingkaran melambangkan perempuan. Nah, maka dari itu kita sesama manusia harus saling membantu satu sama lain. 3. Pohon beringin. Pohon beringin ini memiliki akar tunggal yang panjang yang menunjang pohon besar ini tumbuh. Akar ini tumbuh sampai ke tanah dan menggambarkan kesatuan dan persatuan Indonesia. Pohon beringin juga memiliki akar yang menjalar di mana-mana yang melambangkan sebagai negara kesatuan yang memiliki latar belakang budaya yang bermacam-macam. Menjaga hubungan baik dengan teman-teman satu negara, meski beda suku, agama, dan bahasa. Yang selanjutnya, keempat adalah banteng. Banteng digunakan karena banteng merupakan hewan sosial yang suka berkumpul, seperti halnya musyawarah, yakni orang-orang berdiskusi dan berkumpul. Yang terakhir adalah padi dan kapas. Kapas dan padi melambangkan pangan dan sandang yang merupakan kebutuhan pokok semua rakyat Indonesia tanpa melihat status dan kedudukan. Nah, sebelum kita lanjut pada pokok bahasan berikutnya, silahkan teman-teman semua membentuk dua kelompok lingkaran, yaitu kelompok lingkaran kecil dan kelompok lingkaran besar. Setelah itu, kelompok lingkaran besar mengelilingi kelompok lingkaran kecil, dan tiap-tiap anak saling berhadapan untuk berdiskusi. Pertanyaan terbuka atau divergen, kelompok kecil atau dalam. Pertanyaannya, 1. Siapa yang menjadi pelopor Pancasila? 2. Kenapa dinamakan Pancasila? 3. Sebenarnya apa makna dari Pancasila? Nah, kelompok besar atau luar? Silahkan kelompok luar untuk menjawab pertanyaan ini disertai bukti atau data yang relevan. Selamat mengerjakan. Pertanyaan terbuka atau divergen, kelompok luar atau besar. Yang pertama, sebutkan 5 lambang sila-sila Pancasila. Kedua, jelaskan masing-masing makna pada sila-sila Pancasila. Pertanyaan ini ditujukan untuk kelompok kecil atau dalam. Silahkan kelompok dalam untuk menjawab pertanyaan ini disertai bukti atau data yang relevan. Selamat mengerjakan. Selanjutnya, ada pertanyaan dari guru untuk kedua kelompok kecil dan kelompok besar. Pertanyaannya adalah, bagaimana implementasi atau penerapan makna-makna sila-sila Pancasila dalam kehidupan sehari-hari? Nah, di sini kelompok kecil maupun kelompok besar diharuskan menjawab pertanyaan dari guru, tentunya disertai bukti dan data. Sekian dan terima kasih media pembelajaran by Afiati Isnaini, MPN 228, kelas A7-18. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.